Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemini, cerita mistis milenial. Kembali lagi nih bersama gue Disa. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber bernama Ibu Dina yang mempunyai pengalaman saat mau berkunjung ke rumah orang tuanya di Tajur, Jawa Barat. Bagaimana ya ceritanya? Kita langsung aja sapa-sapa Ibu Dinanya. Ibu, terima kasih sudah mau hadir di studio kita ini. Iya, Mbak. Apa kabar Ibu? Baik. Boleh diceritain nggak itu bagaimana pengalamannya? Terus kejadiannya juga tahun berapa? Saya dengan perkenalkan nama Ibu Dina. Iya. Ya, saya waktu itu pernah berkunjung ke rumah orang tua saya. Tahun 1900 sekitar 1993, sekitar bulan pertengahan tahun ya. Itu rencananya kan saya mau ke sana selain besok orang tua juga besok adik juga sekalian, saya kan mau liburan juga sebetulnya. Nah, kita berangkat lagi itu kan dari Kampung Rambutan naik bis, saya kan sendirian memberanikan diri ke sana, izin sama tante saya ya kan, mau berkunjung ke sana mungkin bisa nginep semalam atau mungkin bisa 2 hari ya kan. Nah, sesampai di sana di Kampung Rambutan kan saya naik bis tuh sendirian. Nah, sampai di Tajur itu sekitar hampir mendekati maghrib, karena kita berangkatnya kan siangnya jam 3-an. Nah, ke sana kan aku ya biasalah silaturahmi sama orang tua ya, sambil ya bersenda gurau. Nah, karena kita menjelang maghrib kita sholat berjamaah bersama ya kan. Setelah berjamaah masuk selesai kita langsung makan malam. Nah, tapi kebetulan saya nanya, "Mak, adik Angga kemana? Kok nggak kelihatan?" Ya kan, biasanya makan bareng-bareng kan sama kita, kok ini nggak ada. "Oh, lagi main," katanya. Tadi pamitnya sih bilangnya main sama temennya, disamperin naik motor katanya gitu. "Pulangnya kapan?" Ya kata sih dia bilang pulangnya malam katanya gitu. Tak pikir-pikir kan kok dari beberapa jam kok nggak balik-balik ya, udah hampir jam 9, jam 10. Namanya dulu kan nggak ada telepon kan, kita nggak bisa nelpon sama siapa. Iya, ya itu kan? tahun 90-an. Iya, iya. Nah, kita inisiatif dah mau nyari ya kan. Udah mau setengah 11, rumahnya deket nggak mah, rumahnya temannya Angga, namanya siapa sih? "Oh, Ugi," katanya gitu kan, sama sekolah katanya. "Di daerah mana?" "Daerah Tajur situ, deket pabrik," katanya. "Belakang pabrik mana?" Nah, kita kan nanya-nanya kan sama tetangga-tetangga situ kan, dia juga kurang paham karena kan tinggal situ baru setahun kan. Pas aku nyampe sana nanya sama tetangga, "Oh, daerah sana Bu, lewat gang ini," katanya. Nanti nyampe ke sana agak jauh juga, rumahnya 1 kilo lebih ya. Jalan ya. Mungkin jalan kaki ya kan. Namanya lampu gelap kan ya terbatas ya, namanya di desa ya kan, nggak cukup terang ya kan. Ya udah deh, aku memberanikan diri aja deh sendirian gitu kan, nggak ditemani siapa-siapa ya kan, jalan kaki aja deh, pede aja deh gitu kan. Tapi kata tetangga situ, "Hati-hati Mbak," katanya, "di situ serem," katanya, "angker," katanya. "Ah, masa sih Bu, kita kan orang kota Bu, masih percaya gitu-gituan aja sih," kata begitu. Masih ada aja yang begitu, tahayul kali gitu kan. Ya udah deh, aku pelan-pelan jalan, bismillah dah kata gitu kan. Nah, pas udah gitu pelan-pelan jalan kan, tengah-tengah gitu belum masuk pabrik situ ya, baru sampai setengahnya kok kayak ada yang ngikutin aku ya dari belakang. Tapi apa perasaan aku aja. Pas aku tengok ke belakang, ke kanan, ke kiri, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Tapi bulu-buluku udah mulai merinding gitu kan. Nanti aku, siapa sih yang ngikutin? Perasaan nggak ada, emang perasaan aku aja gitu ya. Tapi udah dah, aku jalan lagi pelan-pelan kan, pelan-pelan. Nanti depan pabrik itu kan emang agak gelap ya, namanya udah bangun udah lama, nggak dipakai juga ya kan, udah kosong, udah tahunan juga, udah banyak yang rusak ya kan bangunannya. Aku beranikan diri aja lewat situ, pengen penasaran juga, pengen lihat ada apa sih di pabrik itu, emangnya seangker apa sih gitu kan. Kebetulan kan pintunya juga ada banyak yang rusak ya. Iya, masih ada celah-celah lah ya buat lihat ke dalam. Temono gitu kan, ada lubang gitu kan, banget gitu. Tapi kok pas aku masuk mau ke dalam kan pintunya udah kebuka ya, buka sedikit gitu kan, gerbang itu kan udah kotor lah, udah tutup kan. Kita di depan pintu itu ya sambil ngomong gitu, kali ada orang atau siapa, tapi nggak ada siapa-siapa gitu kan. Pas aku masuk, krek bunyi gitu ya.
masuk penasaran gitu kan, namanya banyak debu-debu juga ya, namanya kosong, namanya pabrik tekstil kan agak besar juga kan, kok kayak ada bunyi suara-suara kertak kaki gitu kan, bukan kali kata, mungkin perasaan aku aja nih. Tambah lama aku tambah masuk, kok makin jelas suaranya ya kan, makin kenceng gitu kan, bunyi rintihan juga semakin besar ya kan. Aku tambah ke dalam gitu, tapi aku nggak berani ke dalam banget. Ada suara rintihan gitu. Iya, kayak orang minta tolong gitu, tolong Bu, tolong Pak gitu, saya sakit ya kan gitu kan. Pikiran aku, siapa sih yang minta tolong gini hari, udah mau jam 11 juga, Iya benar. malah jauh dari penduduk kan. Iya, benar. Kan di sana juga rumahnya jarang-jarang kan, kalau penduduk nggak deket-deket kayak di sini ya kan. Tambah ke dalam lagi, tambah ke dalam makin kenceng, penasaran sebelah mana sih suara itu terdengar gitu kan. Di sini juga pohon nggak ada, rambutan juga nggak ada, pohon yang tebu-tebu juga nggak ada kan, cuma hanya kayak sawah-sawah gitu kan, rawa-rawa gitu kan, namanya banyak-banyak ilalang gitu kan. Pikiran aku penasaran lagi, tapi bisa sholawat ya kan, sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah. Tapi kok makin lama makin kencang Suaranya. Iya, makin kencang kayak orang merintih gitu, tapi kita tidak tampak itu mukanya dari mana tuh, kita nggak kelihatan. Tapi ibu berusaha mencari Mencari suara itu iya dari mana, karena kita lihat di pelongo di ruangan depan Nggak ada. kita mau melongo di ruang tengah juga nggak ada, tapi suara itu tetap kedengeran gitu kan, kayak suara minta tolong kesakitan ya kan. Dan hati aku, apakah emang omongan orang tetangga benar ya? Tuh memang terjadi ada suatu dulu pembunuhan ya kan, atau ada desas ya bunuh diri katanya gitu, karena dia pernah sakit hati di gedung itu. iya, karena dia dulu pernah pacaran katanya sama karyawan salah satu di situ di pabrik itu. Mungkin karena ya mungkin cinta segitiga, kita juga nggak tahu ya, sampai ditinggal mau nikah, mungkin dia sakit hati ya, kita nggak tahu bunuh diri apa mungkin dibunuh kan, kita nggak tahu kan, karena sampai sekarang juga Nggak tahu dia nggak ada kejadiannya itu juga kita nggak nyata bagaimana, apa harus lapor polisi kan, bahkan waktu itu kan orang juga nggak terlalu memperdulikan ya. benar. Nah, suara itu perempuan atau laki-laki? Perempuan Iya. Yang senyaring itu suara ya perempuan. Oke. Sampai aku jelasin kemana lagi tuh suara, aku cari-cari ya, di atas nggak ada, di samping nggak ada, sedangkan itu kan banyak meja-meja yang udah nggak kepake, istilahnya udah usang lah istilahnya, udah nggak ada siapa-siapa juga kan, nggak dipakai juga kan, harusnya kan sebetulnya pabrik itu kalau udah nggak dipakai ditutup ya, Iya, atau gimana desainin dia ya direnovasi atau gimana ya, ini kok didiemin aja gitu kan. Aku penasaran, makin ke dalam masih tambah suaranya rintihan itu kesakitan, makin makin jelas ya, bukan 1-2 orang, ini kayaknya banyak suara rintihan di Iya, dalam situ. iya, perempuan juga ada, anak kecil juga, Suara anak kecil. iya, Bukan sekedar rintihan, masih tapi ada anak kecil ya, nangis juga gitu istilahnya. Dan hati aku, apa aku teriak minta tolong, tapi minta tolong sama siapa Iya. gitu kan, masih jauh ya kan, aku udah masuk ke dalam gini, aku mau keluar lagi bingung juga ya kan. Harinya cuma orang jahat ya. Ya ngerti gitu kan, tapi aku pikir-pikir udahlah, aku masuk tambah ke dalam lagi, siapa tahu mungkin ada yang bisa ketemuin ya kan. Tapi makin kesini nggak ada yang bisa ketemuin gitu loh, Nggak ada informasi apa-apa yang ada, atau mungkin gambar lukisan atau apapun itu nggak ada ya kan. Belum lah istilahnya tembok biasa lah gitu kan istilahnya, Bangunan kosong di dalam Bangunan ada kosong, yang ya. ditemuin. Kalaupun andai pun kita teriak juga Nggak dengar. nggak kan? dengar. Dari pintu masuk sampai dalam itu cukup Lumayan jauh ya, lumayan lah istilahnya kan, agak besar kan ruangannya kan gitu. Pas aku cari-cari tetap kagak ada deh, mau kemana ya, aku nyari-nyari kemana. Ada rasa takut Ada juga rasa ya. takut juga, sampai bulu kuduk merinding gitu kan. Ya Allah, kataku ini ada apa ya, Berat sampai nggak? kaki gemeteran gitu kan, mau melangkah aja gitu, pelan-pelan ke sel-sel gitu kan. Takut ada binatang. Takut ada juga ya. binatang juga apa.
takut ada tikus atau gimana, namanya kosong gitu kan, apa ada kecoa atau apa gitu. Ngeri juga aku kalau ular mah takut, kalau kecoa mungkin masih bisa Iya, kalau ular yang berbahaya. Iya, makanya kan samping-sampingnya pabrik itu kan Rawa. banyak rawa ya, maksudnya masih banyak yang lahan-lahan kosong ya. Itu nggak pernah dirapiin gitu sama ya istilahnya dari terkait lah dinasnya atau gimana, kebersihan atau gimana. Karena di sana orangnya masih cuek sih ya, mereka beranggapan udah biasa orang begitu kan. Cuma takut salah gunain. Cuma takut salah gunain doang ya. Sampai akhirnya ibu beranikan diri untuk keluar lagi. Keluar lagi, Hmm. terus suara itu lama-lama agak Jauh. ya kan, menjauh kedengeran tapi cuman kecil gitu loh, sayup gitu kan. Ya udah aku jalan lagi kan mau ke rumah temennya Angga itu kan. Nyampe di sana juga orangnya kan belum datang. Siapanya? Adik saya Oh, belum jadi dia datang main. main ke rumah itu, katanya belum pulang. Sedangkan itu kan sudah hampir larut malam ya kan. Kemana nih anaknya kan, malasannya masih sekolah gitu kan, walaupun hari libur malam Sabtu kan istilahnya, tapi kan tetap aja namanya ada rasa khawatir ya. Aku ngomong tuh sama orang tuanya, kemana, nggak tahu bu, gitu, nggak tahu mbak, mungkin lagi main ke rumah temennya lagi, kita juga nggak tahu. Gitu. Nyampe di sana ya aku udahlah pulang lagi lah bu, nanti bilangin ya bu kalau misalkan sudah pulang, tolong kasih tahu, suruh cepat kembali, balik. Ini kakaknya dari Jakarta, aku bilang gitu kan, mau ketemu, aku bilang gitu kan, kangen juga ya kan, namanya udah lama, udah hampir setahun kan. Iya benar. Nah setelah itu udah aku balik lagi kan, pasti kan aku melewati jalan yang tadi kan, Yang sama. nggak mungkin aku muter lagi karena nggak ada jalan. Kalau muter lagi pasti kan lewatnya agak lebih jauh kan, nyampenya juga akan lebih lama, lebih malam, berbahaya juga kan, namanya kita nggak tahu di lingkungan situ ya kan, Orang baru juga. pendatang. Ya setelah itu aku lewatin lagi, tapi masih kedengeran juga, ada lagi suara itu tapi beda lagi orangnya, suara laki-laki. Suara laki-laki. Iya, cuman kayak orang ketawa-ketawa gitu. Meledek gitu Meledek iya. Pikiran aku apa ini? Itu sangat jelas sih. Jelas apa ini jin? Kan jin juga ada yang menyerupai begitu ya. Suara-suara kita menggoda manusia kan, segala macam jin atau setan ini kan banyak ya. Pikiran aku, oh ini lain lagi, yang tadi suara perempuan sama suara anak kecil ya, ini kenapa jadi suara laki-laki? Ya kan? Saya pengen pipis loh aku loh. Saking nahanin ketakutan itu Iya, ya. karena kan kita nyampe di rumah temannya udah nggak ada orangnya, lewat situ lagi. Ditambah sebelum datang aja udah disambut dengan suara ketawa. Nah, Ini pulang lagi disambut dengan suara yang berbeda. Berbeda lagi. Kalau suaranya sama berarti ada, kita masih bisa positif kalau itu manusia ya di Iya. dalam. Ini suara berbeda Iya. gitu. Pas dicek nggak ada siapa-siapa sebelumnya Iya. kan. Terus ibu setelah itu ibu masuk lagi ke dalam kan? Masuk lagi ke dalam lagi, ngecek lagi. Di saat walau kondisi udah sangat ketakutan, cuman namanya orang penasaran ya kan. Kalau nggak gitu kita nggak lihat sendiri bener apa enggak sih yang diceritakan orang tersebut ya kan. Kalau kita nggak, pengalaman kita sendiri yang melihat ya kan, makin penasaran lah. Tapi suara cowok ketawa-ketawa, kadang ada yang merintih juga ya kan. Kayak orang abis kayak dianiaya gitu, aduh sakit gitu loh, gitu. Tiba-tiba ketawa. Nah iya, kataku tadi suara itu dari mana lagi asalnya ya, kataku gitu kan. Perasaan ruangannya tadi udah aku lewatin, apa ruangan yang satu lagi yang mungkin ruangan yang beda ya, tapi suaranya itu kecil lama-lama. Pas aku ke ruangan lain tuh, sebelah sana lagi kan, sebelah kanan lah ya, tadi kan sebelah tengah, nggak ada, suara itu hilang tiba-tiba. Penasaran dong. Nah, aku ke tempat ruangan yang satu lagi, mungkin yang sebelah kiri sana, agak ke belakang dikit kan, udah hampir mau ke dapur lah ya. Tapi suara itu ganti lagi, nenek-nenek gitu, tapi perempuan. Suara nenek. Iya, cu gitu. Cu, kamu mau kemana? Jangan ke situ, berbahaya. Dia ngomong begitu. Iya,
Tapi baik ya. Baik, jangan ke situ cu, itu berbahaya. Kamu pulang aja, katanya. Jangan diterusin, katanya gitu. Nanti kamu akan kenapa-napa. Saya pikir itu orang siapa ya? Kok bisa menasihatin saya kayak gitu ya kan? Tapi nggak ada rupanya. Nggak ada rupanya. Ya ampun. Percaya nggak percaya. Aduh ya Allah, kataku saya berdoa dalam hati ya Allah. Apalagi ya kejadiannya ya. Tadi udah suara laki-laki, sekarang suara nenek. Tapi baik sepertinya. Menginformasikan. Izin baik, kebetulan kita juga nggak tahu ya. Jangan diterusin juga ke dalam lagi, udah kamu pulang aja. Setelah mendengarkan itu Iya. akhirnya nurut ya. Nurut ya, aku yang balik deh tuh. Udah aku istilahnya setelah balik dari situ kan aku tutup pelan-pelan lagi kan gerbangnya. Aku jalan pelan-pelan sambil baca sholawat juga kan, sambil baca Al-Fatihah juga. Nenangin diri ya. Tenangin diri ya kan, namanya orang pengen pipis kebelet. Iya. Tahan gimana sih, ya kan? Ditambah dengar suara-suara Itu lagi, rintihan. iya. Kayaknya aku bilang udah dah pelan-pelan aja deh, aku jalan lagi deh pulang, Bismillah lah, mudah-mudahan aku sampai untuk tujuan lagi ya kan. Tapi alhamdulillah pelan-pelan udah gak kedengar lagi suara rintihan itu. Itu saat ibu sudah lumayan jauh dari tempat itu kah, atau baru sampai gerbang udah nggak terdengar? Hanya Udah cuma agak jauh. jauh. Aku masuk ke ruangan sebelah kanan ya kan, ke ruangan yang satu yang agak besar. Kagak ada, aku lihat di kolong meja gitu, kursi nggak ada ya kan. Aku penasaran, aku lihat ke atas juga nggak ada ya kan. Ruangan juga ya kayak kosong lah, hampa lah istilahnya kan. Kalau kita teriak pun juga nggak kedengeran, karena kan ruangan itu kosong dan juga kan kedap suara kan istilahnya. Nah, aku penasaran tuh, aku keluar lagi deh, mungkin sebelah sana kali ya, sebelah ruangan yang sebelah kiri dekat arah dapur ya kan. Nyampe di sana ada suara nenek-nenek, cu, jangan ke situ ya kamu ngapain lagi ke situ lagi, jangan makin ke dalam cu, berbahaya, pulang aja kamu, nanti kamu nggak selamat, katanya gitu. Ada suara Iya, itu. saya pikir suara siapa lagi ini ya, kok tadi suara laki-laki, sekarang suara nenek-nenek gitu kan. Malah nasihatin saya suruh kembali, suruh pulang, ngapain diterusin, buat apa gitu kan. Saya pikir apa ini jin yang baik, mungkin yang tadi jin yang jahat gitu kan. Udah ada berpikirnya jadinya iya. kemana-mana ya. Udah bulu kuduk kita dari tadi masih merinding aja. Cuman kita gemeteran, kaki juga kayak kaku gitu, mau ngelangkah lagi juga susah ya kan, Karena kan lemes ya kan. Udah pengen pipis, toiletnya juga kotor ya kan, mana nggak ada gelap lampunya. Masih bisa, kalau sampai ibu beneran masih bisa pipis di tempat Ya itu, Allah. aduh. Udah, terus aku tambah ke belakang, aku penasaran ya kan, ke nenek-nenek itu. Aku nggak gubris lah, coba aku pengen tahu makin ke dalam. Ternyata benar, nyampe di dalam itu grumpiang gitu kan, kayak suara ada lempar-lempar gitu kan, kayak piring-piring terbang gitu, tapi nggak ada nampak wajahnya tuh siapa yang nerbangin gitu loh. Suara aja. Piring terbang itu itu kayak ada suara bantingan piring. Iya, bantingan piring, gelas gitu kan, bumbiang gitu. Ih, apalagi tuh? Berarti bener kata nenek itu, jangan ketambah ke dalam. Takutnya nanti kita malah nggak bisa keluar kan. Kita muter-muter aja di ruangan situ, kita nggak bisa kembali kan. Saya mikirnya begitu aja. Ditambah pabrik ya, pabrik itu pasti besar Luas, banget, kan? luas banget. Apalagi konveksi kan, bekas itu baju-baju. Aduh, bahaya banget, Ya, takut masih ada alat-alat yang berbahaya. kan, takut jalan sendiri pikiran aku. Jangan-jangan mesin jahitnya jalan Iya kan, sendiri ngeri nih. juga ya, Bu. Bunyi sendiri nih kataku gitu, nggak ada orangnya, nggak ada yang iniin. Udah pulang aja kataku. Nah, aku udah pulang dah, depan lagi kan sambil gemeteran, sambil baca astagfirullahaladzim gitu kan. Ya Allah, lindungi aku ya Allah, jangan sampai ada kejadian lagi di luar nalar saya ya kan. Kami hanyalah manusia biasa kan, hanya Engkau lah yang maha mengetahui dan maha melihat ya kan, hanya Engkau yang maha menciptakan kan gitu kan. Mau bentuk apapun itu makhluk ya, kita nggak pernah tahu ya kan, kita nggak pernah bisa menilai kepribadian itu ya, karena kita bukan malaikat ya kan. Udah deh, aku pulang aja dah, sambil aku baca sholawat pelan-pelan ke depan lagi kan.
Masih ada dengar suara. Masih ada dengar suara nenek itu bilang cepet pulang, cepet pulang, udah larut malam ini nggak usah. Tapi di samping itu juga dibarengin dengan suara kokok ayam. Waduh, kalau kokok biasanya si kuntilanak. Oh, tapi kita nggak bisa melihat itu wajahnya ada di mana, karena hanya kita dengar suara dan pecahan-pecahan piring itu Iya, kan. bener. Ditambah lagi, aku lihat di depan itu tadinya ada meja di tengah, kenapa jadi geser ke sini ya? Berapa Gerak, derajat? Ibu. Gerak. Wah, ekstrim banget. Dan ibu ini, ibu masih berani untuk masuk ke dalam ya di saat Iya. suara-suara dari suara nangis, suara laki-laki ini, ketawa. suara ini ya, Dan suara ibu masih anak berani kecil. menyamperi suara pecahan piring. Iya, ini geser nih kataku. Waduh, apalagi nih yang geser ya kataku gitu. Tapi sono kan ada salah satu lukisan ya. Lukisan itu memang ya dibilang serem juga nggak terlalu ya, cuman abstrak ya. Tapi kayaknya menandakan kalau ini bukan lukisan biasa gitu loh. Kayaknya bukan lukisan zaman sekarang, kayaknya udah lukisan zaman dulu gitu loh. Karena ada situ ada seorang wanita sama seorang laki-laki zaman dulu banget gitu loh. Kayak masih orang zaman Belanda lah gitu di ruangan tersebut, ruangan tengah kan. Cuman aku pikir, cuma lukisan biasa ngapain dihiraukan ya. Cuma kayak ngeliatin Cuma ya. kayak ngeliatin gitu loh. Tambah takut, udahlah pergi aja kataku. Mungkin denger kali suara nenek itu benar, kali dinasihatin kita harus nurut ya. Ya udah aku pulang aja deh. Aku tutup lagi kuncinya, pintunya depan gerbang kan. Aku tutup kembali sambil aku baca sholawat, apa ada yang ikutin aku ya dari belakang lagi ya. Aku pikir gitu kan. Nggak ada deh perasaan aku. Udah nggak ada lagi kali ya. Pelan jalan ya kan. Kayak bunyi suara gemerisik daun gitu kan, angin ya mungkin ya. Kira aku udah nggak ada siapa-siapa lagi mungkin ya, udah kali udahan ya. Teriak-teriak itu juga cuman udah dari jauh juga udah ganggu aja sayup-sayup gitu. Mungkin ini hanya mengganggu aku aja kali supaya masuk ke dalam dan memancing aku supaya tambah ke dalam lagi gitu loh. Takutnya malah nggak bisa keluar karena kan menurut orang-orang situ kalau kita memang penasaran ada yang nggak bisa pulang juga. Tahu-tahu dia udah pingsan aja pagi-paginya. Oh gitu. Iya. Hal itu sering terjadi. Mungkin ini memancing ya, Iya. membahayakan manusia. Pengalaman dari ibu-ibu itu kan banyak yang begitu ya, penasaran setelah ditelusurin malah dia nggak bisa pulang Karena saking ketakutan itu pagi-pagi baru ditemuin di depan pabrik itu. Gitu. Akhirnya aku pulang ke rumah sudah jam 12 dini hari kan. Ya aku langsung ngambil wudhu, sholat ya kan. Ya teman aku mau ceritain ke orang tua juga udah pada tidur kan, nggak enak juga gitu kan. Adikku juga belum balik, mungkin nginep kali tempat temennya. Apalagi gitu udah malam, kondisi kan. Jalannya udah sepi. Karena mungkin dulu itu belum ada listrik ya seperti sekarang. Belum, karena jadi masih gelap terbatas banget. Ya. Jadi ibu ada penerang kah, senter kah? Ada senter. Ya cuma sekedar senter itu aja ya. Setelah itu ibu sampai rumah, orang tua sudah tidur, adik akhirnya juga belum pulang, tapi pagi-paginya sih udah balik. Mungkin ibu akhirnya saking kelelahannya perjalanan ya. Bisa tidur nggak? Enggak. Nggak bisa tidur ya? Walaupun kita udah sholat kita masih kepikiran. Kok bisa ya? Ternyata aku mengalami sendiri gitu loh. Kan tadinya percaya nggak percaya. Iya benar. Karena mungkin aku Biasanya tahayul gitu loh. Biasanya masih gitu. ada zaman begini. Kalau zaman mungkin zaman nenek saya dulu ada penjajahan mungkin masih bisa ditoleransi ya kan. Kita udah zaman milenial begini kan, apalagi udah 1900-an. Iya benar kan. Apalagi ibu udah tinggal di kota. Iya. Lebih berkembang dibandingin di desa. Iya. Akhirnya setelah itu ibu paksa tidur kah? Paksa tidur, cuman ya hanya beberapa jam aja. Ada, tapi nggak sampai rumah tuh nggak ada gangguan. Ada gangguan setelah kita sholat. Iya, setelah kita sholat kita ada yang bisikin. Bisikinnya itu apa? Bisikinnya dia bilang, makanya kamu kalau dibilangnya suruh cepat pulang, kamu pulang. Kamu malah ngelawan sih. Kamu ngalamin sendiri kan? Gitu. Untung aja kamu bisa selamat. Kalau nggak bisa selamat kamu nggak tahu lagi apakah kamu masih bisa sampai rumah atau tidak kan gitu. Benar. Karena kan setan itu kan jahat ya. Benar. Kalau kita jahatin dia malah dia tambah iseng kan. Nah,
gitu. Makanya aku pagi-pagi baru ceritain sama orang tua aku juga nggak percaya. Nggak percaya karena dia nggak belum mengalami hal itu. Hanya, tapi tanggapannya hanya bilang mungkin halusinasi kamu aja kali gitu kan. Enggak, beneran nggak takut gitu. Beneran Pak, saya bilang beneran Mah, ini ngalamin sendiri gitu loh. Masalahnya kita sampai bulu kudung merinding itu kan bener itu tandanya memang, apalagi sampai kokok ayam gitu kan. Kedengeran juga suara anjing melonglong gitu kan. Ya masa jam begini masih ada anjing aja melonglong, anjing dari mana? Pikiran suaranya jelas banget kan. Gak percaya orang tuaku dibilangin kayak gitu. Mungkin belum pernah mengalami. Kalau dari masyarakat sekitar ini Bu, ada nggak pengalaman mereka yang sama seperti Ibu atau lebih parah, lebih digangguinnya, dikasih unjuk gitu? Ada yang bilang katanya seperti itu. Tetangga yang sebelah sana lain RT, cuman dia pernah ngalamin bukan masalah ini di pabrik itu bukan, tapi dia ngalamin memang dia lewat kuburan. Mungkin, daerah sekitar situ ya, juga. Mungkin dia nggak permisi lewat, ya kan harusnya kan lewat permisi, ya kan. Assalamualaikum apa gimana numpang lewat nih saya. Ini dia nggak permisi, jadi dia tuh muter aja tuh nggak pulang-pulang. Kayak ke bawah setan keder ya. Setan keder namanya katanya. Bener katanya. Cuman dia jam berapa? Tahu-tahu masih di jalan itu sampai jam 3, jam 2. Ngelewatin tapi itu lagi. Kok nggak nyampe-nyampe kata dia. Terus akhirnya dia tersadarnya ya udah pagi, udah menjelang subuh baru dia bisa balik pulang. Oh, kayak jalanannya ditutup gitu ya. Karena emang situ ada yang bilang katanya yang meninggal itu ada yang dibunuh, dibacok katanya sama preman. Iya. Mungkin nggak terima kali. Dan di tempat yang tadi Ibu kunjungi, maksudnya di pabrik itu juga ada yang meninggal kan? Iya. Nah kalau yang lain-lainnya ada informasi nggak Bu? Kenapa mendengar sosok ini gitu? Ada suara ini? Apakah dulu ada yang kecelakaan di tempat itu kah? Atau maksudnya kecelakaan kerja ya? Kalau kecelakaan kerja katanya sih enggak, cuman ada yang bunuh diri aja. Cuma karena desas-desusnya seperti ada yang bunuh diri karena tapi belum ketemu sampai sekarang. Apakah itu memang kisah nyata atau mungkin cuma gosip aja gitu. Cuman Ibu ngalamin sendirinya gitu. Suara seperti itu. Nah, kalau Ibu sendiri punya pengalaman horor lain nggak Bu yang bener-bener kayak bikin tersadar lagi? Ada ya gitu loh. Ada di dekat sekitar tempat tinggal saya. Boleh diceritakan nggak Bu gimana? Ngalamin juga di tempat nenek kan. Ya dari Jakarta Timur lah. Itu karena suami saya belum pulang. Tahun berapa itu Bu? Terus kita tahun 2004 ya. Iya. Itu karena dia belum pulang, saya pikir kan mungkin nginep tempat ibunya, ya kan. Tapi dia nggak ngasih kabar, ya kan. Biasanya kan ngasih kabar. Ya aku memberanikan diri keluar jam 11 menjelang setengah 12 malam. Aku nyari tuh, mungkin tetangga ada yang tahu, ya kan. Nah di jalannya emang udah sepi. Cuman ya pikiran aku aku mungkin dia kan biasanya suka mangkal di sana ya, tempat ojek-ojek gitu kan. Siapa tahu ada di situ kan. Sampai di sana kan emang ada pohon gede. Kayak pohon mangga gitu kan. Oh iya. Jadi bener-bener pohonnya rindang. Menutupi jalan ya, rindang. Cuman aku pikir pohon biasa lewat aja, masa bodoh ya kan. Sampai di sana tuh kayak aku ngelewat sekelebat gitu ya. Tapi aku nggak ngeliat jelas gitu wajah itu enggak kali ya. Iya. Kelebat gitu, apakah itu hanya halusinasi atau gimana, tapi bayangannya tuh hitam gitu loh. Dok gitu langsung, apa itu makhluk apa, aku nggak ngerti gitu. Tapi aku nggak bisa kira-kira gitu, karena kan aku belum punya indra keenam ya, belum bisa ya. Maksudnya nggak bisa harus diasah dulu, nggak bisa detail gitu. Ya. Cuman aku pikir sekelebat doang, paling juga apa sih, paling juga mataku yang ngantuk, pikiran aku kan gitu kan. Cuman aku duduk tuh di pangkalan ojek itu kan kayak ada gardu yang dibikin ya sama warga situ. Aku duduk situ nungguin, kali aja dia lewat situ kan temennya atau siapa, masih jam 11 sih, setengah 12. Nah situ ternyata bulu kuduk aku merinding lagi. Berat gitu. Berat di sini kayak ada yang dudukin aku di sini nih. Aduh. Cuman aku nggak bisa bangun. Beneran nggak bisa bangun. Kayak pegel gitu di sininya iya. Ngomong gitu nggak bisa. Kayak dudukin.
apa mungkin sekelebat bayang tadi ya, Iya. semacam gundurwo, aku juga nggak tahu ya. Emang kata orang di situ kan katanya emang ada gundurwo pohon itu ya? ada gundurwo ada nungguin. Cuman kita kan kalau ngeliat jelas banget kan belum bisa ya. Cuma Cuman bayangan-bayangan. adik aku pernah ngeliat dulu masih kecil, memang ada gundurwo di situ. Tinggi Namanya anak orangnya, kecil, anak kecil kan tinggi. masih bisa Ya, sensitif. tinggi orangnya katanya Kak, katanya hitam, matanya merah, gitu, ya. Berbulu. Itu pengalaman ibu Iya. setelah dari yang Iya ini. tadi. Ya. Terus juga tadi katanya ibu pernah punya cerita ya, katanya ngelihat tuyul ya adiknya. Itu adanya ngeliat tuyul di sekitar situ. Sekitar daerah memang situ tetangga juga. situ ada yang melihara tuyul. Itu bisa mengetahui karena dari adik ibu kah atau Dari pernah adik ada saya. yang Dari kehilangan adik. atau apa gitu? Ada yang pernah kehilangan uang. Kehilangan uang. Iya. Sampai akhirnya adik ibu melihat pas Iya, masih karena dia masih kecil, dia ngelihat itu tuyul gelandutan di kakinya si ibu itu jalan. Ngikutin dia di kakinya. Kecil dua tuyulnya. Oh gitu. Iya, dan memang pernah ngalamin tuyul itu pernah main di belakang rumah saya. Ibu mendengarnya berisik anak Berisik, kecil. iya, karena ada kelereng banyak dimainin di belakang tuh berantakan semua. Setiap malam. Siapa malam Jumat. Aduh, udah. Iya. Sampai akhirnya ibu kayak iya bener deh kayaknya ini. Benar, karena memang dia melihara tuyul itu mungkin buat kekayaan. Ya, kita nggak tahu ya kita nggak tahu tujuannya ya apa. tujuannya apa. Cuman kan kita ya berbaik sangka aja sama orang ya, namanya tetangga beda beberapa rumah doang. Tapi sekarang orangnya udah nggak ada. Setelah orang itu nggak ada, udah banyak yang maksudnya tidak ada lagi yang kehilangan. Nggak ada. Oke. Nggak bisa suzon juga ya, maksudnya kan Ya apalagi nggak bisa kita nuduh dia juga enggak. apalagi Mungkin dia udah karena- bertobat, kita benar, juga kita nggak tahu ya. apalagi kan kasat mata ya, dibilangnya kita tidak bisa melihat jelas sosok tersebut, Ya, hanya sekedar suara anak kecil main pada jam malam yang logikanya nggak mungkin anak Nggak mungkin kecil, anak kecil, jam karena segitu. berantakan semua di belakang. Ditambah anak kecil itu kan masih sensitif banget. Iya. Adik ibu ini pas melihat sosok tersebut kondisinya masih kecil, Iya, masih umur 5 tahunan ya. itu masih yang namanya sensitif matanya, perasaannya itu masih sangat aktif, dan itu pasti bukan anak kecil, bukan adik ibu aja, anak kecil lain juga pasti banyak yang tiba-tiba Iya. ngeliat ini ngeliat itu, pasti masih wajar. Makanya itu ada bukti nyatanya dari adik ibu sendiri, sampai akhirnya bisa dikatakan kalau sosok itu dari ibu yang berpindah. Iya. Nah, kan biasanya ya mitosnya, biasanya nih Bu, katanya kalau memelihara tuyul itu mitosnya kaya raya. Karena kan dia entah mencuri atau apa, kita juga tidak tahu. Cuma kalau yang tetangga ibu itu bagaimana Bu? Kaya kah? Atau hartanya berlimpah nggak habis-habis? Dari tetangga ya melihat itu gitu? Atau sederhana? Emang dia kaya kok. Oh, memang kaya. Kaya memang, karena kan walaupun dia suaminya sebutin pekerjaan ya, Disamarkan sama- saja ya. suaminya itu pekerjaannya lebih Cukup lah ya. cukup lah. Tapi dia memang sama anak pelit sih ngasih uangnya. Cuman dia bisa minjemin uang ke orang lain. Oh gitu, seperti rentenir kan? Iya. Oh, oke. Pekerjaannya seperti itu. Emang udah dikenal sih, terkenal. Udah terkenal ya. Nah, kalau untuk di warga sekitar, sifat ibu itu yang memiliki tuyul bagaimana Bu? Baik sebetulnya. Baik. Nggak ada curiga yang ada kan ya namanya kalau memakai hal itu jutek lah. Enggak. Menutup diri kah gitu? Enggak ya? Nutup diri iya, cuman nggak terlalu ya kalau sama orang. Tapi kalau dia mau minjem uang dikasih. Ramah, masih ramah Ramah, ya. Dan ibu sendiri pernah main ke rumahnya? Pernah. Itu hawanya atau gimana? Rumah pas masuk rumah ada rasa Kalau siang sih nggak berasa ya, tapi kalau malam ngelewatin aja udah berasa ya. berasa. Tanda-tandanya udah cukup agak kuat ya. Kalau bisa dibilang kalau mereka memakai tuyul dengan hartanya nggak habis-habis. Walaupun yang ibu Ya bilang, buktinya rumahnya juga sampai berapa rumah. oh Beli lagi. dia memiliki banyak rumah. Nah, biasanya nih Bu, kalau memelihara tuyul itu di rumahnya itu biasanya ada ruangan kosong yang nggak pernah boleh dibuka. Apakah ibu pernah masuk ke rumahnya? Masuk ke rumahnya iya, Tapi nggak boleh. nggak boleh. Karena kan kita nggak sampai ruangan depan aja, sampai ruangan
tamu. Tadi aku tadinya pengen numpang ke belakang, pengen tahu Ke toilet ya. cuman ya udah boleh ke belakang tapi Diawasi. jangan dibuka yang pintu itu ya Gitu. gitu. Cuma sekedar mungkin ada Iya. dua ruangan, dia Iya. cuma ngarang yang ini ya, Ya gitu. gitu doang. Hmm. Masih di daerah tempat tinggal saya juga, ini ada cerita juga nih ya. Kita ngalami sendiri juga, ibu-ibu juga ya, ibu-ibu korlas lah istilahnya. Waktu itu kan kita lagi ada rapat nih di kelas ya kan. Nah pas rapat di kelas itu kan biasalah mendiskusikan tentang kegiatan sekolah. Nah setelah selesai acara, nah kebetulan kan siang itu kan hujan angin ya, menjelang asar itu pikiran kita kan hujan petir biasa gitu. Pas kita keluar itu kan nama di depan sekolah itu kan ada pohon asem. Pohon asem tuh masih udah tinggi banget sih, Pohon asam. udah gede. Nah di situ pas kita keluar anak-anak tuh kan lagi masih pada bermain di situ ya, maksudnya belum pada pulang gitu kan. Ada yang main bola Ini sekolah SD ya? bola SMP, SMP, oke. bola basket atau mungkin ada bola futsal ya kan, atau yang ada pramuka ya kan. Nah di situ salah satu anak ada yang kesurupan. Karena di dekat-dekat pohon asam itu kita juga nggak ngerti ya, mungkin lagi bengong apa gimana, emang kesurupan bener. Kesurupannya tuh Teriak-teriak. teriak-teriak sendiri. Iya. Kan ada yang nangis atau apa? Iya teriak-teriak terus ngebanting-banting gitu, guling-guling di lapangan gitu. Menyelakakan tubuhnya. Iya. Nah terus kan dipanggil tuh guru agama kan, sebetulnya masih ada tuh Pak Mahmud namanya. Ya dibaca-bacain lah sholawat, baca-baca ayat kursi segala macam. Mendingan, tapi masih guling-gulingnya udah enggak, tapi masih teriak-teriak sedikit. Keluarin gua dari sini, keluarin gitu. Mungkin dia masuk ke dalam tubuh anak itu, kita nggak tahu. Karena kan dia lagi ngelamun. Lagi kali. ngelamun. Lokasi posisinya di sekitar lapangan, ya. pohon itu. Iya. Sampai akhirnya berprasangka buruk lah terhadap pohon itu, kayak ini kayaknya dari ini Dari karena sini. posisinya dia duduk di situ. Iya. Setelah guru itu menanganinya, dia belum tersadar Belum sepenuhnya. sepenuhnya. Setelah itu Membilang teriak-teriak, keluar lu, aku nggak kuat gitu, keluar dari tubuh saya, keluar gitu. Dia nggak bilang nggak kuat. Nah, aku rasa sih dia kemasukan jin gitu di situ. Kita kan nggak tahu Kita ya, nggak namanya tahu. kita orang awam mau karena kaget juga iya, ya Bu. mau gimana ya, kita nggak tahu apa-apa, kita mau nolongin kita nggak ngerti ya kan. Kalau bukan nggak manggil ustadz atau mungkin guru agama kita Yang kan, paham yang juga paham ngerti. mungkin mengenai masalah kesurupan atau gimana, kerasukan apa kan harus diruqyah biasanya. Bener. Terus sampai akhirnya itu bisa total bersih, dibacain terus. Dibacain terus itunya kakinya dipegang terus sebelah kanan. Jempol ya? Jempol, ya. Jempolnya ya biasanya yang pusatnya. Iya, situ. Jempolnya ini sama di dibacain ubun-ubun ya. di sini. Bacain ayat kursi berapa kali sama surah Al-Ikhlas. Iya. Akhirnya Reda tuh sedikit Reda. sedikit. Udah lemas tadi kan dia kaku gitu terus kan. dia menceritakan nggak, tadi aku lihat ini, Dia tiba-tiba bilang udah nggak sadar. kayak ada tadi yang ngajakin aku gitu. Oh, Ngomong, ngobrol gitu. oh gitu. Tiba-tiba udah nggak sadar. Udah nggak sadar diri kayak gitu. Iya, benar bisa jadi dari pohon itu. Akhirnya Apalagi pohon asem itu besoknya tebang. ditebang. Memang tebang. Nggak ada yang marah atau mengganggu sekitar situ, biasanya kan karena Ada. apa itu gangguannya? Di kelas itu waktu anak-anak pramuka, pramti ya yang nginep semalam itu terbang semua kursinya, geser yang di kelas yang atas yang lantai 3. Itu ngegeser ke arah tembok gitu. Dan anak-anak pada lari ke atas, suara apaan tuh, pada Takut penasaran, ada yang jatuh ya, Iya. mikirnya gitu kan. pada lari ke atas. Ternyata Berhenti, langsung tuh berhenti, anak-anaknya langsung berhenti. dan itu ngelihat, anak-anak itu ngelihat kalau Lihat, kursi itu marahnya ya karena pohon itu ditebang. Tapi alhamdulillah nggak ada yang kesurupan, Nggak ada. hanya sekedar gangguan ya, itu. gangguan itu aja sama suara-suara Marah atau apa, banting-banting kah, apa setelah turun ada suara bantingan lagi atau gimana? suara marah-marah aja, Tapi nggak ada orang. Nggak ada Suaranya orang. seperti apa? laki-laki. Suara laki-laki. Oke. Kayak misalnya, jangan lu kurang aja, misalkan intinya gitu dia marah dah, gimana sih kata-katanya kasar lah gitu. Iya, maksudnya tujuannya adalah jangan ngancurin rumah gue. Nah, iya. Karena udah ditebang nih gitu. Iya. Nah, oke. Pengalaman ibu luar biasa banget ya. Enggak, emang bener kejadiannya bener. Iya, maksudnya pengalaman ibu banyak banget dan itu luar biasa banget dan bikin akhirnya
Ibu tersadarkan ada makhluk itu di sekitar kita juga ya Bu, yang awalnya Memang kita harus percaya, memang Benar. jin itu, iblis itu ada. bener. Memang hidup kita harus berdampingan. Bagaimana itu balik lagi ke iman kita. Iman kita sendiri. Iya bener gitu loh Sobat Milenial. Terima kasih banyak Ibu atas pengalamannya yang luar biasa. Nah Sobat Milenial, kalau kalian punya cerita horor seperti Ibu Nina, bisa menghubungi via DM Instagram kita di Cerita Horor Milenial atau nomor yang ada di bio Instagram kita. Jangan lupa Sobat Milenial untuk subscribe, komen, dan like, dan nyalakan loncengnya untuk kalian semua tahu updatean terbaru video dari kita. Bisa undur diri dan Ibu Dina undur diri. Mohon maaf bila kita ada salah kata. Salam Sobat Milenial.